karena Anda tadi bilang kata daging juga bisa diarahkan kepada manusia. Iya, aku juga daging. Kenapa kau tidak mengarahkan kepada Nah, daging? iya, Coba. iya, Kenapa? tidak bisa Bang, Hah? karena Anda Kenapa? adalah daging yang butuh iya, karena Anda adalah daging yang butuh pengampunan dosa. Sementara Yesus adalah daging yang tidak perlu pengampunan dosa, Bang. Oke, sekarang saya tanya, jika Adakah memang ayatnya? Yesus, Dengar dulu. Dinda, dengar dulu Dinda. Jika memang kau katakan Yesus adalah daging tidak butuh pengampunan dosa, di mana datanya? Dan di mana pula datanya manusia adalah daging yang membutuhkan pengampunan dosa? Silakan paparkan datanya. Gitu diskusi, tenang-tenang aja, santai-santai aja kita, kasih datanya. Yesus adalah Baik, ya. daging yang tidak membutuhkan pengampunan dosa. Kasih datanya Dinda. Nah, karena Yesus konteksnya selama di dunia ini dalam daging yaitu manusia, Yesus berkata bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Datanya Dinda, aduh. Silakan begini loh, silakan Kasih Anda kau data, ini baca. kasih kau data ya. Ternyata Yesus membutuhkan pengampunan dosa. Aku kasih kau data mau. Hmm. Oke, mungkin kau sudah familiar dengan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga seperti di surga. Berilah pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pada saat itu dituliskan, itu siapa yang berkata? Yang berdoa itu siapa? Yesus atau orang lain? Baik, ini konteksnya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ketika Anda Yesus begini loh, Bang. dengar dulu. Ketika Yesus kau katakan mengajarkan doa itu, pada waktu itu lisannya Yesus menyampaikan enggak doa seperti itu? Iya, Yang berdoa kan, siapa? kan di Yang sini kan berdoa- Yesus Yang berdoa pada saat itu siapa? di situ judulnya, Bang. Jika kamu berdoa, berdoalah demikian gitu. Artinya Yesus sedang mengajarkan doa, Bang. Iya, yang berdoa pada saat itu siapa? Ini konteksnya Yesus tidak sedang berdoa, tetapi sedang mengajarkan doa. Iya, ketika Yesus mengajarkan doa pada saat itu, yang berdoa pada saat itu siapa? Iya, manusia, sesama manusia. Oke, kita dalami lagi ayat itu ya, Bang. Manusia siapa Dinda? Kalau aku bertanya ke kamu diawali dengan dengan kata siapa, kau harus menjawab dengan sebuah nama. Siapa? Ya memang di situ tidak ada disebut namanya, Bang. Kau baca dalam Matius 6 itu. Matius 6 nomor 9 sampai 13 Dinda. Aduh. Oke, saya baca ya, Matius 6. Ini aku baca ya. Karena itu berdoalah demikian. Siapa yang berkata itu? Kita mulai dari nomor 9. Yesus yang berdoa, Yesus saja minta ampunan kepada Bapaknya atas dosa dia gitu loh. Berarti daging Yesus membutuhkan pengampunan dosa. Kau mengatakan, jadi kalau kau katakan bahwasanya daging Yesus tidak membutuhkan pengampunan dosa, itu hanya angan-angan kalian saja, gitu loh, hanya pendapat kalian saja. Baca lagi dalam Matius 20. Gini. Oh, berarti gini, Bang ya. Ketika Anda mengajarkan anak Anda tentang doa, berarti itu artinya Anda sudah berdoa di situ gitu ya? Oh, iyalah. Bagaimana aku bisa mengajarkan anak saya berdoa sementara saya sendiri nggak pandai berdoa? Itu namanya munafik, longor. Analogi kedua, bagaimana kau mengajari seseorang nyetir mobil sementara kau nggak bisa bawa mobil? Ya nggak. Soal aku harus bisa membawa mobil gitu loh. Baik, oke. Saya begini, biar saya dalami lagi argumentasi Anda ya. Berarti menurut kesimpulan Anda, manusia juga bisa mengampuni dosanya manusia gitu ya? Tidak. Bukan begitu maksudnya. Bukan mengarahnya ke situ, Dinda. Narasi kita dari tadi bukan mengarah ke situ. Oke, berarti menurut keimanan Anda yang berkuasa mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Hanya Allah yang Maha Pengampun. Oh, lalu mana dengan pernyataan Yesus yang kata bahwa dia kuasa dengan mengampuni dosa? Berarti Yesus tidak ada. Tidak ada data dia mengatakan dia berkuasa. Lihat, begini loh. Dengar dulu Dinda, dengar dulu. Ketika di kayu salib,
Apa dia katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kepada siapa Yesus meminta pengampunan dosa pada saat Iya, itu? itu konteksnya berbeda ya kan. Kita dalami dulu pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa dan dalilnya Di ada mana? loh. Di mana dia Oke. mengatakan berkuasa mengampuni dosa? Di mana? Paling data Oke. yang kamu kasih, dosamu telah diampuni. Diampuni bukan ku ampuni. Silakan Anda baca atau kita baca ya di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-6. Ya silakan baca. Baik, simak kalimatnya ya Bang. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Jelas ya Bang ya? Dia mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa ya. Iya, siapa yang berkata itu? Ya Yesus. Buka lagi Dinda, buka lagi, baca. Coba baca dari nomor satunya Matius 9 nomor 6 kan? Iya. Iya, baca dari nomor 1 jadi Dinda biar kau tahu ceritanya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Diampuni, dengar. Iya benar. Kan dengar ya. Semudah itu, dengar dulu Bang. Semudah itu Sudah? Yesus dengar Bang. Semudah itukah Yesus mengatakan dosamu diampuni? Nah, itu di situ luar biasanya. Gini Dinda. Wajar dia mengatakan dosamu sudah diampuni karena apa? Karena berdasarkan Yohanes 17 nomor 3 Baik. adalah Kalau utusan. begitu Bang, kalau begitu tolong sebutkan satu nabi saja yang dahulu yang berani berucap demikian Bang. Satu nabi aja yang berani berucap demikian. Oke. Nah, karena Yesus seharusnya adalah utusan, setiap perkataannya Yesus itu bukanlah firman. Ya, bukan firman. Dalam konteks ilmu, apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah hadis, kumpulan-kumpulan perkataan dari Nabi. Maka jika kau ingin mengetahui ada nggak Nabi yang berkata seperti itu, nah kita kaji di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Arya, aku buka datanya. Sebelum Bang Faro nyari alamatnya, jadi teman-teman ada saudara iman kita minta alamatku, beliau mau kirimkan aku sepatu. Jadi kalau kalian mau sekalian mau minta alamatku, mana tahu kalian mau kirimkan aku baju, mau kirimkan aku rumah, mau kirimkan aku mobil, mana tahu. Iyalah. Jadi kan sekalian aku nyari alamatku kadang susah-susah. Mana alamatku, ya kan? Mana tahu. Itu sebelumnya saya mau tanya, Anda orang Batak atau? Udah diam dulu kau lanjut ke Bang Faro. Ya kan abangnya kan lagi mencari-cari ini, entah kita nanti sore kita nggak tahu Dia loh dengar kan. itu dia udah ngomong. Kau gak dengar orang ngomong. Ini ya, hadits nomor 42 Arba'in An-Nawawiyah. Nih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman,
Hai anak Adam, ini kan Nabi menyampaikan kan, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu. Dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit. Berarti Anda setuju. Oke, saya udah paham. Setuju apa? Berarti Jadi Anda begini. setuju bahwa Muhammad berkuasa mengampuni dosa, begitu? Nah, itu namanya kamu Dengarkan dulu, framing. jawab dulu Bang. Itu kok framing. Makanya kau baca tadi matannya Dinda. Kenapa para nabi bisa mengatakan dosamu sudah diampuni? Karena para nabi itu mendapatkan kabar langit, dosa-dosa siapa yang sudah diampuni karena dia nabi. Dan ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan dosamu sudah diampuni, dia mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwasanya dosa si fulan sudah diampuni. Nabi hanya perpanjang lidah, penyampai Oke, gitu. Sama baik, analoginya baik. gini Dinda, dengar dulu. Analoginya gini Dinda. Kamu mendaftar bekerja di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan kau ngelamar kerja, udah surat lamaranmu diterima. Setelah itu kau diinterview. Lalu HRD mengatakan, "Kamu diterima bekerja." Yang menerima kamu bekerja, manajemen perusahaan itu atau HRD? Oke, baik. Lalu kenapa Jawab ketika Yesus dulu, yang menerima kamu bekerja, manajemen perusahaan, pemilik perusahaan, atau HRD? Iya, HRD. Oke. Ah, Ini Bang. apa? Apa? Aku bilang pemilik. Kok HRD pula yang menerima kok? Pemilik yang menerima pemilik cuma disampaikan oleh Pemilik perusahaan lah yang menerima kamu bekerja melalui lisan HRD. Oke, baru biar kita dalami Bang. Bang, biar kita dalami Yang nih. mengampuni dosanya Oke. itu adalah Tuhan yang telah mengutus dia. Lalu disampaikan melalui utusannya. Utusannya menyampaikan dosamu telah diampuni. Gitu loh, karena dia adalah utusan, dia mendapatkan kabar dari sosok yang mengutus dia tentang dosa-dosa siapa yang diampuni. Bukan berarti si utusan yang mengampuni dosa. Oke, baik ya. Lalu apa sebabnya Bang di ayat yang ketiga? Lalu apa sebabnya beberapa orang ahli Taurat itu mengatakan atau mengira Yesus menghujat Allah ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Kenapa Yesus dituduh menghujat Allah? Padahal kan Anda bilang tadi kan para nabi pun demikian. Coba Bang. Karena masa itu pun kau gak tahu jawabannya, don't worry. Enggak Bang, maksudku Karena gini. mereka, dengar dulu, kau kan udah tanya nih, berku jawab. Karena mereka mendustakan kenabian dari Yesus sendiri. Mereka gak percaya Yesus itu utusan dari Tuhan, gak percaya mereka, konon lagi jadi Tuhan. Didustakannya. Baik. Sekarang saya tanya, apakah Bani Israel menerima Yesus? Tidak. Coba. Tidak, itu alasannya kenapa mereka menyatakan dia telah menghujat Allah. Oke. Nah, kalau Yesus hanya sekedar nabi menurut pandangan Abang, lalu kenapa Yesus bisa mengetahui pikiran manusia, Bang? Kau baca KPR 2 nomor 22, baca. Enggak, kita dalami ayat ini, Bang. Jangan. Kau dalami dalil, kau kasih sama kau KPR 2 nomor 22, kau baca. Banyak kali kau. Halo, jangan marah-marah, Bang. Santai aja, Bang. Jangan marah-marah ya. Bukan. Ini loh Dinda, kau kan tanya, kalau memang Yesus bukan Tuhan, kenapa bisa tahu dia isi pikiran orang? Ku jawab dengan dalil KPR 2 nomor 22, baca. Nah, santai aja, Bang. Jangan marah-marah. Kisah para Rasul pasal 2 tadi ya. Kisah para Rasul 2 ayat berapa, Bang? 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret,
seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah melalui Dia, melalui Yesus, itu mujizat. Oke. Berarti artinya Apapun kebolehan atau kelebihan Yesus dari luar nalar manusia itu bersumber dari Tuhan yang telah mengutus Dia. KPR 2 nomor 22. baik. Berarti itulah dasarnya Yesus berani berkata bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa, dan Yesus juga berani berkata bahwa Dia adalah Tuhan, dan Yesus makanya Bang, kita dalami ini terus sampai Anda betul-betul mengenal Yesus dengan benar Bang. Jangan hanya Anda mengutip beberapa ayat Bang. Saya mengatakan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, itu ada ayatnya loh Bang. Saya nggak ngarang. Baca lagi KPR 2 nomor 22 nya, baca. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah supaya Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Nah, jadi yang mau saya tekankan, ya, Anda setuju apa tidak? Atas dasar inilah Yesus berani berkata bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Ada ayatnya. Nah, berarti atas dasar inilah Yesus berani, dengar Bang. Saya kan Tunggu dulu, don't worry. Setelah itu kau baca Matius 12 sampai 21, perikopnya baca. Buka itu, datamu aja itu. On cam kan itu. Matius 12. Ya, baca aja. Nomor 15 sampai 21. Perikopnya buka itu. Panjang kali. Perikopnya aja, tunjukkan perikopnya sama dia. Oke. Matius 15 12. 15 sampai 21. Iya. Baca aja lah. Biar Perikopnya, santai tunjukkan dulu. perikopnya. Lagi makan gue ya. Lalu Gak ada perikop di sini. kita sabda. Tapi gak ada perikop di sini. Kitab sabda. Baik, di situ perikopnya Yesus hamba Tuhan. Silakan bacakan ayat. Nah, ya udah. Yesus hamba Tuhan, udah selesai. Baca dulu ayatnya. Itu perikop itu adalah yang ditambahkan oleh lembaga Alkitab. Pada teks aslinya nggak ada kata Yesus hamba ditambahkan Tuhan. lembaga Alkitab. Tadi baru capek ngomong. Sekarang giliran kau katanya ditambahkan lembaga Alkitab. Oh nggak, sekalian aja ditambahkan sama lembaga bapakku. Jangan Giliran marah-marah. ini ditambahkan. Begini, Anda diperintahkan untuk baca aja ya. Jangan Don't baca, Anda worry. diperintahkan membaca. Don't worry. Kau baca. Baca di nomor 18-nya. Matius 12 Oke. 18. Baca. Ya udahlah, kalau Anda nggak mampu membacanya, biasa yang baca ya. Jangan nongol. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, apa yang mau Anda jelaskan di sini? Itu ayatnya Yesus dipanggil hamba Tuhan. Lihatlah hambaku itu. Iya. Benar, ya. Kalau Anda tanya, tak ada orang Kristen yang tidak menerima Yesus sebagai batu, nggak ada. Coba jelaskan apa yang Anda ingin jelaskan secara mendalam melalui ayat ini. Oke. Ketika Yesus menjadi seorang hamba, siapa yang jadi Tuhan? Ya, Bapaknya. Oke, berarti pada saat itu Yesus bukan Tuhan kan? Ya memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini kan bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia untuk menjadi korban. Berarti dia bukan Tuhan kan? Loh, Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia bukan berarti dia bukan Tuhan.
Kan kedatangannya di sini sebagai manusia. Lihat, kedatangannya ke dunia sebagai manusia, Bang. Tetapi pada dasarnya dia adalah Tuhan. Dengar, nanti dulu kau mimpimu kau ceritakan, nanti dulu mimpimu. Ulang lagi. Oke. Santai aja, oke. Ketika Yesus menjadi seorang hamba, siapa yang jadi Tuhan? Iya, bapaknya. Berarti Yesus bukan Tuhan kan, karena dia hamba. Seorang hamba bukanlah Tuhan, betul? Lalu bagaimana kalau ada seorang hamba yang berkuasa mengampuni dosa, berkuasa memberikan napas kehidupan kepada manusia, apakah itu bisa disebut Tuhan? Oke, bukankah sudah kita kaji dalam KPR 2 nomor 22, ternyata kekuasaan dari hamba itu berasal dari Tuhannya? Terlepas dari situ, ya kan? Nggak boleh kau lepas. dari situ. Terlepas dari situ. Terlepas dari situ. Terlepas. Mau aja kau. Ya tanggapi dulu, Bang. Kalau ada seorang hamba yang berkuasa mengampuni dosa, bisakah dia kita tuhankan? Ya nggak bisa lah, kau tuhankanlah sosok yang telah mengutus dia. Jadi sebenarnya gini, Bang, begini loh, Bang. Apapun bisa kita tuhankan, Bang, karena Tuhan itu kan yang kita yakini berkuasa, Bang. Itu definisi Tuhan, Bang. Ya. Bukan kita.